Tim inti Pi Network segera meluncurkan Open Mainnet pada akhir tahun 2024. Upaya ini menunjukkan komitmen mereka dalam mencapai target KYC dan migrasi sebagai syarat Open Mainnet. Pi Network telah mengembangkan berbagai metode untuk membantu pionir lulus KYC di berbagai tahap proses aplikasi, validasi, dan persetujuan. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk perubahan kata sandi, penambahan fungsi banding baru, pemeriksaan keaktifan, penerjemahan, serta peningkatan antarmuka pengguna. Fitur penting yang diperkenalkan adalah penguncian on-chain untuk membatasi penjualan Pi besar-besaran saat Open Mainnet. Pionir yang berhasil bermigrasi ke Mainnet kini memiliki opsi untuk membuat penguncian baru di blockchain. Fitur ini memungkinkan pionir yang telah bermigrasi untuk menggunakan Pi mereka yang telah dimigrasikan untuk mendapatkan hadiah penambangan penguncian. Dengan membuat penguncian baru untuk Pi yang dimigrasikan di Pi Wallet, tingkat penambangan individu dapat meningkat berdasarkan mekanisme hadiah penguncian yang sama. Selain itu, sistem profil sosial juga telah resmi dirilis oleh Pi Network. Pi Network tidak hanya berfungsi sebagai mata uang kripto tetapi juga sebagai jejaring sosial. Ini adalah bagian dari upaya memanjakan para pengguna Pi Network. Dalam beberapa tahun terakhir, jejaring sosial ini telah beroperasi tanpa sistem profil karena prioritas pada verifikasi identitas pengguna. Namun, dengan mencapai jaringan yang terdiri dari 60 jutaan orang, Pi Network merasa waktunya tepat untuk memperkenalkan profil sosial. Profil sosial Pi dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap pionir dalam memiliki halaman profil guna berinteraksi dengan pionir lain dan media sosial eksternal. Selain itu, profil ini juga akan menjadi fitur platform yang dapat diintegrasikan ke berbagai bagian ekosistem, termasuk aplikasi dan program Pi yang memerlukan profil. Info berikutnya. Joe Biden mundur dari Pilpres, peluang dukungan Pi Network terbuka lebar. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pemilihan presiden tahun 2024, dinamika politik Amerika Serikat mengalami perubahan besar. Wacana kini beralih ke mantan Presiden Donald Trump, yang mendapatkan dukungan signifikan. Trump dikenal karena sikapnya yang mendukung mata uang kripto, termasuk Bitcoin dan proyek-proyek baru seperti Pi Network. Potensi kembalinya Trump ke Gedung Putih membawa harapan baru bagi komunitas mata uang kripto. Trump, yang selama masa jabatannya dikenal pro terhadap inovasi teknologi dan pasar digital, diprediksi akan membawa angin segar bagi industri kripto. Pi Network, yang merupakan salah satu proyek kripto yang sedang berkembang, bisa menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari perubahan politik ini. Menurut para analis, potensi kembalinya Trump dapat membuka jalan bagi peningkatan adopsi dan pengakuan terhadap Pi Network. Dukungannya terhadap mata uang digital diharapkan dapat menghasilkan lingkungan peraturan yang lebih baik dan penerimaan pasar yang lebih besar. Jika Trump terpilih kembali, kita bisa melihat regulasi yang lebih ramah terhadap kripto, yang akan membantu proyek seperti Pi Network untuk berkembang lebih pesat, ujar seorang pakar ekonomi digital dikutip dari CryptoLeak. Selain itu, seiring dengan tumbuhnya pengaruh Trump, pasar kripto secara keseluruhan diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan. Pi Network, sebagai salah satu pemain baru di dunia kripto, diharapkan akan menarik lebih banyak minat dan investasi. Trump dikenal sebagai pendukung inovasi, dan hal ini bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek kripto baru seperti Pi Network, tambahnya. Dengan potensi kondisi yang menguntungkan, sekarang adalah waktu yang tepat bagi para penggemar dan investor Pi Network untuk memanfaatkan peluang yang ada. Menurut para ahli, ini adalah momen strategis untuk memperkuat posisi dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ledakan pertumbuhan. Investor menurutnya harus siap untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang, terutama dengan adanya perubahan politik yang dapat berdampak positif pada industri kripto. Info berikutnya. Pionir Pi Network Filipina gelar pesta barter dengan nilai GCV, begini kehebohannya. Komunitas Pi Network di Filipina baru saja menggelar acara besar-besaran yang penuh semangat dan antusiasme.
Dalam acara tersebut, ratusan warga turut serta dalam pesta barter menggunakan nilai GCV Global Consensus Value yang mencapai 314.519 dolar Amerika Serikat per Pi. Meski sebelumnya banyak yang pesimis terhadap nilai GCV yang tinggi tersebut, pionir Pi Network di Filipina tetap bersemangat membarter berbagai produk dan layanan menggunakan koin Pi seharga GCV. Acara ini sukses besar, menunjukkan bahwa komunitas Pi Network di Filipina semakin berkembang dan memperkuat nilai-nilai inti dari proyek ini. Acara ini berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan, termasuk barter produk makanan, barang elektronik, hingga layanan jasa. Kami ingin menunjukkan bahwa Pi bukan hanya konsep, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Kami berharap semakin banyak orang yang percaya dan bergabung dengan kami, harap penyelenggara. Komunitas Pi Network Filipina terus tumbuh dan menyebarkan nilai-nilai inti dari proyek ini. Bukti nyata dari hal ini adalah acara yang sangat sukses baru-baru ini di mana anggota komunitas menggunakan Pi untuk membayar barang dan jasa dengan nilai GCV. Acara ini menandai langkah penting dalam membawa Pi Network ke dalam kehidupan nyata, memudahkan akses dan pengalaman manfaat yang dibawa oleh Pi. Info berikutnya. Harus tahu, ini yang membuat Pi Network laris manis dibanding kripto lain. Proyek Pi Network telah berhasil menarik perhatian banyak orang di dunia kripto dengan berbagai keunggulan. Sehingga hal ini membedakan proyek Pi Network dengan mata uang kripto lainnya yang lebih dulu hadir. Salah satu aspek yang paling menonjol dari Pi Network adalah kemampuan menambang yang mudah melalui ponsel. Pengguna dapat menambang Pi langsung dari ponsel mereka tanpa perlu khawatir tentang penggunaan sumber daya yang berlebihan. Ini memungkinkan siapa saja, di mana saja, untuk berpartisipasi dalam penambangan Pi tanpa perlu perangkat keras yang mahal atau konsumsi energi yang tinggi. Selain itu, Pi Network memiliki fokus kuat pada proses KYC, Know Your Customer, yang memastikan keamanan dan mencegah penipuan. Dengan menerapkan proses KYC yang ketat, Pi Network berusaha menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua penggunanya. Ini memberikan kepercayaan tambahan kepada pengguna bahwa identitas mereka terlindungi dan transaksi mereka aman. Ekosistem Pi Network juga sangat scalable, yang berarti siap untuk berbagai aplikasi saat beralih ke mainnet. Kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang ini membuat Pi Network menjadi platform yang menjanjikan untuk masa depan. Dengan berbagai kemungkinan penggunaan yang dapat mendukung berbagai kebutuhan dan inovasi. Pi Network juga dibangun di atas komunitas yang aktif dan mendukung. Pertumbuhan yang didorong oleh komunitas ini menunjukkan bahwa Pi Network tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada partisipasi dan dukungan dari penggunanya. Komunitas yang solid ini membantu dalam menyebarkan informasi, mendukung satu sama lain, dan membangun kepercayaan terhadap platform. Terakhir, teknologi inovatif yang digunakan oleh Pi Network menggabungkan Proof of Work dengan teknologi lain untuk mencapai efisiensi. Ini memungkinkan Pi Network untuk menawarkan solusi yang lebih efisien dan hemat energi dibandingkan dengan beberapa mata uang kripto lainnya yang memerlukan sumber daya yang besar untuk penambangan dan pemrosesan transaksi. Info berikutnya. Ingat, Pi Network sudah tetapkan mainnet supply sebesar 100 miliar koin. Proyek Pi Network, seperti yang ditegaskan dalam white papernya, dengan jelas menetapkan mainnet supply sebesar 100 miliar koin. Model pasokan mainnet memiliki batas total maksimum sebesar 100 miliar Pi yang memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam white paper tanggal 14 Maret tahun 2019. Komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar. Terlepas dari berapa banyak pasokan yang beredar di Pi Network pada waktu tertentu, tegas Pi Network. Dengan demikian, mengingat total pasokan maksimum sebesar 100 miliar Pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti akan menerima 20 miliar Pi.
Tim inti akan mendapatkan alokasinya seiring dengan penambangan yang dilakukan komunitas secara progresif dan mungkin tunduk pada penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Ini berarti jika komunitas memiliki sebagian dari alokasinya dalam sirkulasi, misalnya, 25% hanya jumlah proporsional dalam alokasi tim inti, dalam contoh ini, 25% yang dapat dibuka paling banyak. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan mendorong kontribusi yang diperlukan bagi jaringan guna mencapai ekosistem yang organik dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hadiah penambangan akan tetap berlanjut setelah mainnet. Hanya saja akan berbentuk beragam untuk mendorong berbagai jenis kontribusi, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penambangan. Mekanisme penambangan pramainet yang dioptimalkan untuk aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menyebabkan beberapa masalah dalam fase mainnet. Termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian hadiah yang berlebihan atau kurang pada berbagai jenis kontribusi yang diperlukan dalam fase baru, serta tantangan terhadap kelangkaan. Untuk mengatasi masalah ini, jaringan akan beralih dari model pasokan pramainet yang sepenuhnya bergantung pada perilaku jaringan ke model pasokan mainnet dengan batas maksimal yang jelas. Jika penambangan dilanjutkan berdasarkan mekanisme penambangan yang sedang berlangsung, maka akan menimbulkan kekhawatiran tentang pasokan akibat ketidakpastian, sehingga kelangkaan Pi terancam. Namun, jika penambangan dihentikan, itu akan merugikan pertumbuhan jaringan dan mencegah pionir baru bergabung sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi. Meskipun jaringan melanjutkan keputusan tersebut dan membelah dua tingkat penambangan pada ukuran 10 juta, dilema ini masih tetap ada dan perlu diselesaikan. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil menangani kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak terdefinisi dan tidak dapat diprediksi menyulitkan perencanaan token jaringan secara keseluruhan. Karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri membutuhkan penggunaan Pi untuk tujuan yang bermanfaat bagi komunitas dan ekosistem secara keseluruhan. Selain hanya hadiah penambangan untuk individu, seperti yang dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya, tegas Pi Network dalam white paper-nya.